Kebayoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut juga pemohon melawan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK) dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor SKS 05-01-55/01-2015 tanggal 29 Januari 2015 diwakili atau dikuasakan kepada Katarina M. Girsa SH-SEMH, Nurtusnia SH-MH, Mr. Droid Anatomi Mulyawan SH, Indrawan Tombati SH-LLM, Julian Tigo Simanjuntak SH-MH, dan Natalia Kristanto SH, Indah Oktianti Sutomo SH-MH, Rini Aprianti SH-MKN, Rasa Mala Aritonang SH-MH, Surya Wulan SH-MH, dan Nia Suryani Srigar SH. Masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kapling C1 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut juga termohon. Termohon dengan ini memberikan jawaban dari tanggapan yang disusun sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Jawaban dari tanggapan, 3. Kesimpulan dan permohonan, 4. penutup. 1. Pendahuluan. Hakim pra-peradilan yang terhormat, perkenankanlah kami selaku kuasa dari termohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hakim pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar bagi kuasa pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan ini. Selanjutnya, dalam memberikan jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, termohon akan memberikan jawaban atau tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam tindakan penetapan tersangka pemohon oleh pemohon. 2. Ulangi jawaban atau tanggapan. Hakim pra-peradilan yang terhormat, setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan nomor 04 dari PIT dari PRAP dari 2015 dari PN.JKT.SEL, termohon berkesimpulan bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan 4 alasan permohonan pra-peradilan sebagai berikut. 1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon. 2. Pengambilan keputusan oleh pemohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK serta melanggar asas kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan wewenang termohon. 3. Penggunaan wewenang termohon menetapkan status tersangka terhadap diri pemohon dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang termohon tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. 4. Keputusan termohon untuk menetapkan status pemohon sebagai tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundament pelaksanaan wewenang termohon berdasarkan Undang-Undang KPK. Selanjutnya, atas dasar objek permohonan pra-peradilan tersebut, termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi atas permohonan pra-peradilan sebagai berikut. Dilanjutkan. A. Dalam eksepsi 2.1 objek permohonan pra-peradilan bukan kewenangan hakim pra-peradilan. Hakim pra-peradilan yang terhormat, bahwa untuk menilai apakah lembaga pra-peradilan berwenang memeriksa dan memutus objek permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, maka setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dipahami dan akan dibahas oleh pemohon terlebih dahulu. Pertama, mengenai landasan hukum kewenangan pra-peradilan. Kedua, penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Ketiga, penerapan jurisprudensi sebagai dasar hukum yang digunakan oleh pemohon dalam dalilnya. Selanjutnya,
pembahasan tersebut dapat teruraikan sebagai berikut. Landasan hukum kewenangan pra-peradilan. Hakim pra-peradilan yang terhormat. Pra-peradilan pada dasarnya merupakan tiruan dari Rechter Commissaris di Belanda. Andi Mansyah 1986 mengarangkai hukum pidana dan acara pidana Agraria Indonesia Jakarta halaman 183. Lembaga Rechter Commissaris atau hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan muncul sebagai wujud dari peran serta aktifan hakim, yang mana di bawah pertama peranan Rechter Commissaris adalah suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa atau kurang pidana berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. 1. Bahwa lembaga pra-peradilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHP, yaitu pada pasal 1 angka 10 junto pasal 77 KUHP sebagai berikut. Pasal 1 angka 10. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 77 KUHP dinyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 2. Ketentuan yang menjadi dasar pra-peradilan tersebut juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang penguasaan hakiman yang berbunyi 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembenahan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Penerapan lebih lanjut terhadap pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan pra-peradilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. 3. Bahwa perlu dipahami pula lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHP diatur lembaga baru dengan nama pra-peradilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa, dalam hal ini penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Pertanyaannya, bagaimanakah kompetensi pra-peradilan sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut? Hal ini akan kami jelaskan selanjutnya di bawah ini. 4. Bahwa berdasarkan pendapat dari S. Broto, ruang lingkup kompetensi pra-peradilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 77 huruf A dan B KUHP dan pasal 95 KUHP. Ex Broto 1983 peranan pra-peradilan dalam hukum acara pidana alumni Bandung halaman 74 menyebutkan 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. 2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya
memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. 5. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHP maka disimpulkan oleh Faisal Salam yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara pra-peradilan yaitu 1. Mengenai sah tidaknya penangkapan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 31 KUHP. 2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan. 3. Tindakan lain. Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain di sini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum atau buang di dalam lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materi. Tindakan lain ini dimasukkan dalam pasal 95 ayat 1 KUHP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra-peradilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Pertanyaannya, apakah penetapan sebagai tersangka terhadap pemohon dalam kasus akuo termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa? Kami merasa tidak demikian. Tegasnya penetapan seseorang sebagai tersangka tidaklah dapat direview secara yuridis melalui ranah pra-peradilan, atau dengan kata lain, permohonan yang diajukan oleh pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini. 6. Bahwa dalil termohon tersebut secara pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan pra